Swastiastu. Kami dari kelompok 2. Nah, sekarang kita berada di Pura Dharma Praja yang berada di Bambu Apus Pamulang. Agama Hindu termasuk agama yang tertua ya, karena kita adalah agama yang memang warisan dari leluhur. Jadi memang agama yang memang dari leluhur dan adatnya sangat melekat di agama Hindu. Jadi itu memang warisan Nusantara. Untuk pura sebenarnya untuk secara keseluruhan umumnya ya itu menyesuaikan tempat. Tapi karena di sini posisinya juga banyak penganutnya adalah Hindunya Bali, jadi memang ukiran yang dipakai di pura ini adalah ukiran Bali. Ini kebetulan kemarin itu ada acara Piodalan namanya ya. Piodalan itu adalah ulang tahunnya pura. Jadi kalau ulang tahunnya pura itu biasanya ada beberapa sajen yang lumayan banyak. Dan itu adalah ritualnya harus memakai seperti ini. Begitu, ini namanya penjor. Ya, penjor ini melambangkan kemakmuran. Kembang, kita tuh memakai kembang apa saja sih bisa. Memang ada karakteristik kembang yang bisa dan tidak bisa dipakai. Contohnya kembang yang pada umumnya dipakai itu adalah Kamboja ya. Kamboja itu melambangkan memang kesucian, apalagi warna putih, warna-warni sebenarnya tidak apa-apa, dan dia karakteristik yang bisa dipakai dalam kembang ini, dia tidak boleh jatuh itu terus kita pakai, bukan. Jadi memang kita harus petik secara langsung, jadi tidak boleh yang udah terjatuh kayak layu itu nggak boleh dipakai, atau dia ada semutnya itu nggak boleh dipakai. Jadi benar-benar kembang yang bersih yang kita habis petik kemudian kita cuci baru dipakai untuk persembahan. Hari raya juga, hari raya itu bisa hari raya Saraswati, itu adalah memperingati turunnya ilmu pengetahuan. Hari raya Galungan, hari raya Galungan ini adalah memperingati hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Adharma itu kejahatan dan Dharma itu kebaikan. Kemudian ada hari raya Kuningan, ada banyak hari raya sih sebenarnya. Hari raya Siwalatri itu perayaan Dewa Siwa, banyak sekali. Upacara nikah, nah kalau upacara nikah ini kembali ke adat dari budaya Balinya masing-masing. Terkadang budaya Bali itu tidak selalu sama secara keseluruhan, tapi hampir sama, tapi tidak mesti sama persis gitu. Jadi memang ada adat budaya yang sebelum menikah itu bukan siraman sebenarnya, tapi namanya mempamit ya, mempamit. Mempamit itu dia dipinang, si laki-laki meminang perempuan, dan dia harus ada persembahan sajen juga, dan harus namanya itu kayak di puranya si perempuan itu dia harus pamit. Pamitnya itu kepada leluhur-leluhurnya di pura itu bahwa dia akan pindah menikah dengan si pria ini, dan pria ini juga meminta izin di puranya si perempuan. Di patung Pelindih ya namanya ya, kita Pelindih atau candi lah ya, candi yang di paling tengah itu adalah memang melambangkan tempatnya para dewa-dewa. Jadi berstananya di sana, berarti kita harus mempersembahkannya pun terfokusnya di para dewa-dewa itu. Bukan berarti kita menyembah candi, bukan ya, tetapi yang kita percayai yang berstana di sana. Baik, selain tadi yang saya jelaskan, karena kita setiap hari raya ataupun hari ulang tahun itu kita tetap sembahyang, itu adalah tambahan. Tapi dalam satu hari itu kita wajib 3 kali. Kapan saja? Pagi hari sebelum matahari terbenam atau pas matahari terbenam, kemudian siang hari jam 12, kemudian malam hari atau jam 6 sore.
kasta ya, tapi lebih ke adat atau budayanya ya. Karena di Bali itu memang melekat dengan kasta, tapi tidak ke agama sebenarnya, sangat berbeda. Jadi kalau kasta itu dia lebih ke keturunan ya. Jadi keturunan Brahmanaka, keturunan Ksatria, keturunan Waisya, keturunan Sudra begitu. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi itu adalah Brahmana. Yang paling rendah adalah Sudra. Sebenarnya dia berbeda jauh, bukan agama ya, tapi dia lebih ke adat. Ya, semoga sukses ya. Kita tetap satu ya, walaupun berbeda-beda, toleransi beragamanya dibuat. Semoga saling